Halo semua, selamat datang di video simulasi jaringan perusahaan kami. Kami dari kelompok yang terdiri dari Tarigan, Novita, dan Fajar. Dalam simulasi ini, kami berperan sebagai staf IT pada sebuah perusahaan yang memiliki 3 divisi, yaitu ada divisi IT, divisi manajemen, dan divisi produksi. Fokus utama kami adalah menentukan gateway dan DHCP dengan keamanan IP, mengatur akses antar divisi, melakukan blokir situs, dan melakukan manajemen bandwidth. Langsung aja kita mulai dengan konfigurasi pertama, yaitu oleh Kak Tarigan. Untuk yang pertama yaitu menentukan gateway untuk 3 divisi dan menyiapkan DHCP server dengan keamanan agar user yang memakai IP manual tidak bisa terkoneksi. Kita gunakan topologi sebagai berikut. Untuk divisi IT ada IP-nya 192.168.10.0/24. Untuk gateway-nya ada 192.168.10.1. Untuk yang divisi manajemen ada 192.168.20.0/24. Untuk gateway-nya ada 192.168.20.1. Dan untuk divisi produksi ada 192.168.30.0/24. Untuk gateway-nya ada 192.168.30.1. Lalu masuk IP, terus DHCP server, lalu klik DHCP setup, lalu buat DHCP untuk setiap divisi. Gunakan rentan IP-nya. Untuk IP ada 192.168.10.10 sampai 100. Untuk manajemen 192.168.20.10 sampai 100. Untuk yang produksi ada 192.168.30.10 sampai 100. Selanjutnya kita aktifkan keamanan DHCP agar hanya perangkat yang mendapatkan IP dari server yang bisa terhubung. Itu masuk ke IP, lalu masuk DHCP server, lalu klik license, ubah setiap perangkat menjadi make static, lalu ubah statusnya menjadi bound. Dengan cara ini, user yang menggunakan IP manual atau static tidak akan bisa terkoneksi ke jaringan. Kita uji coba satu PC dengan IP manual. Hasilnya akan RTO. Terus konfigurasi gateway dan keamanan DHCP berhasil.
Lalu untuk berikutnya yang orang kedua akan mengatur pembagian akses antar divisi dengan menggunakan firewall filter. Ketentuannya yaitu ada divisi IT dan manajemen bisa mengakses produksi. Lalu divisi produksi tidak bisa mengakses IT dan manajemen. Yang langkah pertama yaitu masuk ke IP, lalu ke firewall, lalu masuk ke filter rules, lalu tambahkan dua rule yaitu blokir produk ke IT. Chain-nya diganti ke forward, lalu RSC-nya kita ganti 192.168.30.0/24. Lalu untuk DST-nya kita klik 192.168.10.0/24. Untuk action-nya kita ganti menjadi drop. Nah, untuk blokir produksi ke manajemen, chain-nya diganti forward, lalu RSC-nya diganti 192.168.30.0/24. Lalu untuk DST-nya yaitu 192.168.20.0/24. Untuk action-nya diganti menjadi drop, lalu kita tidak membuat rule sebaliknya, supaya IT dan manajemen tetap bisa mengakses produksi. Setelah diterapkan, kita lakukan uji koneksi dari produksi ke IT, itu nanti hasilnya akan RTO. Lalu dari IT ke produksi, nanti dia akan sukses. Artinya, yaitu pengaturan firewall berhasil sesuai kebutuhan. Lalu untuk yang bagian ketiga yaitu melakukan dua hal, ada blokir YouTube untuk divisi produksi dan manajemen bandwidth untuk manajemen dan produksi. Untuk blokir YouTube-nya yaitu pertama masuk ke IP, lalu kita masuk ke firewall, lalu klik yang layar 7 protokol. Tambahkan pattern-nya yaitu kutip atas titik buka kurung youtube.com lalu garis terus titik b titik nggak pakai titik langsung tutup kurung lalu titik. Lalu buat rule baru di filter rules, chain-nya forward, SRC-nya address yaitu 192.168.30.0/24. Untuk yang produksi layar 7 protokol, lalu diketik YouTube, action-nya diganti drop. Lalu sekarang semua user di produksi tidak bisa mengakses YouTube. Lalu ada bandwidth management atau PCQ. Kita bagi bandwidth menggunakan per connection queue. Divisi manajemen mendapatkan total 5 Mbps, dibagi rata antar pengguna. Divisi produksi mendapatkan 3 Mbps,
juga dibagi rata. Langkah-langkahnya yaitu kita buat QU tipe baru, PCKey, lalu download, strip management, atau PCKey, strip upload, strip management, PCKey, strip download, strip produksi, atau slice, PCKey, strip upload, strip produksi. Masuk ke QU3, buat parent QU sesuai bandwidth total. Tambahkan child queue untuk tiap subnet. Untuk manajemen IP-nya 192.168.20.0/24. Untuk yang produksi IP-nya 192.168.30.0/24. Gunakan tipe PCKey yang sesuai. Setelah diuji menggunakan beberapa perangkat dan dilakukan speed test, bandwidth terbagi rata sesuai konfigurasi. Manajemen jaringan pun berjalan dengan stabil. Demikian simulasi jaringan perusahaan yang telah kami buat, mulai dari konfigurasi gateway, keamanan DHCP, firewall antar divisi, pemblokiran situs, hingga manajemen bandwidth. Dengan konfigurasi ini, jaringan perusahaan menjadi lebih aman, efisien, dan terkontrol sesuai kebutuhan tiap divisi. Terima kasih telah menonton video kami.